Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu mengenai kelas Aves akan memberikan sedikit penjelasan melalui PPT. Yang pertama, saya Aisyah Fauzia akan menjelaskan mengenai pengertian dari Aves. Alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dan mengenal apa itu Aves. Nah, burung merupakan hewan bertulang belakang atau juga disebut dengan vertebrate yang tubuhnya itu diselimuti oleh bulu-bulu yang menutupi dan melindungi tubuhnya sehingga dapat mempertahankan suhu tubuh yang berbeda dengan suhu lingkungannya, atau juga disebut dengan hewan berdarah panas ya, homoiotherm. Kemudian selain itu bulu burung juga sangat berperan pada saat terbang, dan anggota depannya itu berubah menjadi sepasang sayap. Bulu burung pada tubuh Aves adalah modifikasi dari sisik yang berkembang secara evolusioner dari reptilia, mengalami evolusi. Nah, secara embriologis bulu Aves itu bermula dari papil dermal yang mencuat menutupi epidermis. Dasar bulu itu melekuk ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang bulu pada kulit selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang halus. Epidermis juga membentuk lapisan penyusun rusuk bulu. Adapun morfologi Aves secara singkat, bulu-bulunya itu terutama di sayap itu tumbuh semakin lebar, ringan, kuat, dan tersusun rapat. Bulu-bulu ini juga tersusun sedemikian rupa sehingga mampu menolak air dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat di tengah udara dingin. Tulang belulangnya menjadi semakin ringan karena adanya rongga udara di dalamnya, namun tetap kuat menopang tubuh. Tulang dadanya tumbuh membesar dan memipih sehingga tempat pelekatan otot-otot terbangnya kuat. Giginya menghilang digantikan oleh paruh ringan dari zat tanduk. Kemudian ada beberapa ordo dari Aves. Ordonya itu ada sekitar 15 ordo. Yang pertama itu ada ordo Accipitriformes. Accipitriformes ini kelompok burung dengan ciri-ciri paruh tajam dan melengkung yang dilengkapi dengan sere atau juga membran dari pangkal rahang atas burung di mana lubang hidung terbuka. Sayap panjang itu lebar sekitar 4-6 bulu di bagian tepi luarnya. Kemudian dapat terbang lama dengan mengepakkan sayap. Kemudian memiliki kaki dan cakar yang kuat, karnivora, diural atau juga aktif di siang hari. Ini ada beberapa contoh spesiesnya. Ada Aquila guinea, ada Accipiter trivigatus, ada Pernis, Tritolhenchus, kemudian ada Spizaetus bartelsi. Kemudian ordo yang kedua itu ordo Anseriformes. Nah, ciri-cirinya itu sayap berkembang sangat baik, tidak memiliki gigi pada rahang, kemudian memiliki pygostylus, tulang sternum, memiliki carina sterni, paruhnya besar, lebar dan tertutup lapisan tanduk yang tipis. Bagian tepi paruhnya juga memiliki lamela, lidahnya berdaging, tungkainya pendek dan berselaput renang, dan ekornya pendek pada waktu muda dan memiliki bulu seperti kapas. Contohnya ini ya, seperti angsa, Cygnus, Atracus, Anas gracilis, kemudian juga Dendrochigina gutata. Kemudian ordo yang ketiga yaitu ordo Apodiformes. Nah, ini adalah kelompok burung yang memiliki ciri-ciri tubuhnya itu kecil, ukuran tungkainya juga sangat kecil, bentuk sayapnya runcing, dan ukuran paruhnya itu kecil serta lunak dan ada langsing dengan lidah berbentuk bulu panjang. Nah, ini contohnya tepekong jambul, walet polos, Tapinimis jarum Asia. Kemudian ordo yang keempat ini ada ordo Aptergiformes. Nah, Aves yang ini tidak bisa terbang dengan ciri-ciri tulangnya itu saurozoid dan skapula kecil. Tidak bisa terbang, kemudian terestrial, bulu seperti rambut dan tidak memiliki aftershaft. Sayapnya rudimentar, paruhnya panjang dan ramping, lubang hidungnya itu di ujung paruh. Kemudian tungkainya itu 4 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Ini adalah contohnya yaitu burung kiwi. Yang kelima itu ordo Bucerotiformes, kelompok burung dengan ciri-ciri paruhnya yang besar, kokoh, kemudian
disertai tulang vertebrat bagian aksis dan atlasnya menyatu. 18% ini jantan, lebih besar daripada betinanya dan monogami. Ada rangkong sula badak, ya, ada rangkong gading, ada rangkong jambul. Ini contoh spesiesnya. Kemudian ada ordo Caplimulgiformes, kelompok burung yang memiliki paruh dengan ukuran kecil dan lunak. Bentuk mulutnya itu lebar, kemudian tepi paruh di bagian atasnya itu ditutupi dengan bulu-bulu peraba berbentuk seperti rambut-rambut kaki. Bulunya halus, kakinya lunak, kecil, aktifnya di malam hari atau juga nokturnal, dan pemakan insekta atau serangga. Ada contohnya itu ada cabak labu, ada tarak tahu kumis, ada tarau kumis, kemudian ada paruh kodok bintang. Yang ketujuh itu ordo Chariaformes. Nah, ordo Chariaformes ini merupakan kelompok burung yang masuk pada ordo Gruiformes, namun dipisahkan karena ada perbedaan pada morfologi dan genetik. Nah, ordo ini terdiri dari ada famili Chariamidae yang hanya 2 spesies dan ordo yang telah punah, yakni famili Orosaricidae, Bortonosidae, Idonetidae, dan Abignonitridae. Ada contoh spesiesnya itu ada Chunga burmeistre dan Chariama cristata. Kemudian yang ke-8 ada ordo Casuariiformes. Nah, ordo Aves dengan ciri-ciri bentuk tubuhnya itu besar dan tidak bisa terbang, kepala berbulu tipis, terestrial, bulu memiliki aftershaft yang panjang. Kemudian bentuk sayapnya ini kecil dan rudimenter. Tungkai memiliki 3 buah jari, tulang sternum tidak memiliki karena sterni. Contohnya ini burung kasuari kerdil, dan kasuari gelambir ganda. Ada ordo Caranadriformes. Ordo Caranadriformes ini kelompok aves yang memiliki ciri sayapnya itu berkembang dengan baik, kemudian tidak memiliki gigi pada rahang, kemudian memiliki karena sterni, kakinya panjang dan langsing. Jari kakinya kemudian berselaput renang, bulunya tebal, paruhnya panjang dan melengkung ke bawah. Ada darah laut, contohnya ada camar kepala hitam, burung sepatu jengger, dan ceret Asia. Yang ke-10 itu ada ordo Ciconicformes. Nah, ordo Ciconicformes ini merupakan aves dengan ciri sayapnya berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi, tentunya sama. Kemudian juga tulang sternum itu memiliki karina sterni, terdiri dari leher dan tungkai yang panjang. Jari-jarinya itu tidak berselaput, paruhnya itu lurus, ada juga yang bengkok, suka hidup di air. Di sebagian betisnya itu terdapat bulu. Contoh spesiesnya itu ada bangau tongtong, canguk abu, flamingo, kemudian ada bangau tongtong lagi. Yang ke-11 itu ada ordo Coliformes. Nah, ini adalah jenis burung dengan ciri-ciri memiliki kaki dengan tipe passerine atau 3 jari yang mengarah ke depan, 1 jarinya ke belakang. Jari kaki ke-1 dan ke-4-nya itu bersifat reversible, memiliki ekor yang sangat panjang, dan pemakan serangga atau insekta, dan juga pemakan buah. Contohnya adalah Coleus macrourus. Yang ke-12 ada ordo Colymbiformes. Nah, ordo Colymbiformes ini adalah aves dengan ciri-ciri sayapnya berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi, kemudian memiliki pigostilus, kemudian juga paruhnya pendek dan langsing. Pada umumnya itu lebih pendek daripada jari-jarinya. Tarsusnya itu kulitnya tebal dan halus, temboloknya besar dan menghasilkan cairan pigeon milk untuk anaknya. Contohnya ini ada burung merpati, Columba domesticus, yang kemarin kita sempat praktikumkan ya. Ada Triaton sapelai, punau besar, ada tekukur, ada walik putih. Yang ke-13 itu ada ordo Coraciformes. Nah, Coraciformes ini kelompok burung yang memiliki ciri-ciri yang paruhnya kuat, jarinya itu 3 dan keempatnya itu menyatu di bagian pangkal. Jari ketiga dan keempatnya itu menyatu di bagian pangkal. Contohnya itu ada cekakak batu, ada raja udang, ada udang api. Ke-14 itu ada ordo Susuliformes.
yaitu Aves dengan ciri dua buah kakinya itu arahnya ke depan dan dua buah jari kakinya itu ke belakang. Jari bagian luarnya itu dapat dibalikan ke arah depan. Kaki tidak cocok untuk mencengkram, ekornya panjang, ukuran paruhnya sedang. Sebagian besar itu parasit, yakni di mana burung betina itu menitipkan telur-telurnya itu di sarang burung lain. Contohnya itu ada kangkong Sulawesi, ada wiwit lurik, dan bubut hutan. Yang terakhir itu ada ordo Falconiformes. Nah, ordo Falconi ini kelompok Aves dengan ciri sama, sayapnya berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi, memiliki pigostilus, tulangnya itu memiliki sternum salina sterni, paruhnya pendek, melengkung, dan tepinya itu tajam. Kakinya itu memiliki cakar yang tajam dan runcing untuk memangsa, mampu terbang dengan cepat serta melakukan manuver. Contohnya itu ada alap-alap capung, ada alap-alap macan, alap-alap layang.